Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita masih di tema 9 menjelajah angkasa luar di subtema 3 tokoh penjelajah angkasa luar dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yuk kita mulai belajar. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang benda langit dan perkembangan teori tata surya. Setelah menonton video ini, diharapkan kamu bisa menjelaskan tentang planet kerdil dan komet. Yang kedua, kamu bisa menjelaskan mengenai klasifikasi planet berdasarkan orbit asteroid. Yang ketiga, kamu juga bisa menjelaskan mengenai perkembangan teori tata surya. Pengetahuan mengenai bidang astronomi tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita harus bersyukur bahwa adanya penemuan-penemuan ini kita bisa mempelajari dengan mudah mengenai tata surya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari mengenai karakteristik dari planet-planet dalam tata surya. Secara umum, ciri-ciri planet antara lain, planet merupakan benda angkasa yang mengorbit mengelilingi sebuah bintang. Yang kedua, planet bukan termasuk bintang karena tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Yang ketiga, planet berukuran besar sehingga mampu mempertahankan bentuk bulat atau seperti bola. Yang keempat, orbit atau garis edar suatu planet tidak bersinggungan dengan orbit planet lainnya. Selain planet, di tata surya juga terdapat benda langit lainnya yang dikategorikan sebagai planet kerdil. Apa sih yang dimaksud dengan planet kerdil? Planet kerdil merupakan sebutan bagi benda langit yang memutari matahari dalam tata surya. Nah, ciri-ciri dari planet kerdil ini yang pertama, mengelilingi matahari. Yang kedua, mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi sendiri. Yang ketiga, belum mengosongkan orbit agar tidak ditempati benda angkasa lainnya yang berukuran cukup besar. Yang keempat, bukan merupakan satelit sebuah planet. Nah, dahulu Pluto merupakan bagian dari planet di tata surya yang letaknya paling jauh. Namun, pada tanggal 24 Agustus tahun 2006, berdasarkan kesepakatan para ahli astronomi, Pluto dianggap sebagai planet kerdil. Kenapa? Karena Pluto tidak bisa membersihkan orbitnya dari benda lain. Salah satu benda langit lainnya yang bergerak mengelilingi matahari adalah komet. Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edarnya sendiri. Komet tersusun atas es dan debu. Kumpulan es dan debu tersebut membeku pada saat menjauh dari matahari dan menguap membentuk ekor saat mendekati matahari. Oleh karena itulah, komet sering disebut dengan bintang berekor. Meskipun komet bukan bintang ya. Ekor komet arahnya selalu menjauhi matahari. Semakin dekat matahari, ekor komet akan semakin panjang. Panjang ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer. Beberapa komet membutuhkan ribuan tahun untuk menyelesaikan satu kali mengorbit matahari. Komet tersebar di luar angkasa di antara planet-planet. Salah satu komet yang dikenal yaitu komet Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali dan terakhir muncul pada tahun 1986. Sekarang kita lihat yuk komet lainnya. Kita lihat video berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Buletin iNews Siang. Sebuah fenomena langka di dunia diperkirakan dapat dilihat di Indonesia. Ya, komet Neowise diprediksi akan melintasi langit Indonesia pada tanggal 25 Juli mendatang. Namun, komet akan sulit dilihat dari kawasan dengan polusi cahaya tinggi.
Fenomena langka komet Neowise diperkirakan akan dapat dilihat di Indonesia mulai hari Minggu sore 19 Juli hingga Sabtu 25 Juli 2020 setelah matahari terbenam. Menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), meskipun akan terlihat secara kasat mata, komet akan sulit dilihat di daerah yang memiliki polusi cahaya tinggi. Dengan panjang angular ekor cukup besar, komet dapat terlihat dengan teropong, teleskop, atau kamera digital dengan kepekaan cahaya yang tinggi. Adapun waktu terbaik untuk mengamatinya yaitu pada Kamis 23 Juli. Komet Neowise berada pada jarak yang cukup jauh dengan bumi, yaitu sekitar 100 juta kilometer. Pada 3 Juli lalu, komet ini mencapai perihelion terdekat dengan matahari, kemudian kembali mengorbit di tata surya. Fenomena ini tergolong langka. Pasalnya komet Neowise tidak akan kembali mendekati bumi dalam waktu 6.800 tahun. Sehingga bisa menghasilkan beragam foto yang luar biasa. Selanjutnya kita lihat yuk klasifikasi planet berdasarkan orbit asteroid. Penemuan asteroid semakin meningkat secara drastis. Hingga kini telah ditemukan ribuan asteroid yang membentuk sabuk di antara planet Mars dan Jupiter. Nah, sabuk asteroid ini lebih dikenal sebagai pembatas antara planet dalam dan planet luar. Jadi berdasarkan sabuk asteroid, planet-planet dibedakan menjadi dua. Yang pertama, planet dalam, yang kedua, planet luar. Nah, kita lihat yuk perbedaan antara planet dalam dan planet luar. Planet dalam memiliki jarak yang lebih dekat dari matahari, sedangkan planet luar jaraknya lebih jauh dari matahari. Yang kedua, planet dalam diameternya lebih kecil dibandingkan dengan planet luar. Penyusun utama planet dalam berupa silikat, besi, dan berbagai mineral. Sementara planet luar penyusun utamanya berupa gas hidrogen dan helium. Planet dalam permukaannya berbatu, sementara planet luar tidak memiliki permukaan yang padat. Planet dalam atmosfernya tipis, sedangkan planet luar atmosfernya tebal. Skala revolusi planet dalam pendek, sementara skala revolusi planet luar panjang. Planet dalam memiliki temperatur yang tinggi, sementara planet luar memiliki temperatur yang rendah. Setelah kita mempelajari mengenai benda-benda langit beserta karakteristiknya, sekarang kita lihat yuk perkembangan teori tata surya. Perkembangan teori tata surya ini sudah mulai dari zaman dahulu ya. Pengetahuan mengenai alam semesta terus berkembang. Bangsa-bangsa seperti Mesir, Babilonia, Tiongkok, dan Yunani meneliti benda langit serta pergerakannya. Bangsa Yunani menamakan benda langit sebagai planeten yang artinya pengelana. Teori mengenai tata surya selanjutnya berasal dari Aristoteles, yaitu 350 sebelum Masehi, menyatakan bahwa alam semesta ini terdiri dari 55 bola sepusat. Setiap bola memiliki satu tempat kedudukan sebagai benda langit. Sekitar tahun 140 sebelum Masehi muncul teori Ptolemeus. Ptolemeus adalah seorang ahli geografi, astronom, dan astrolog yang hidup pada zaman Romawi. Ia menyatakan bahwa bumi adalah sebagai pusat alam semesta. Dan teori ini dikenal dengan teori geosentris. Pada abad ke-15, Nikolaus Kopernikus mengusulkan revolusi mengenai tata surya. Kopernikus mengatakan bahwa mataharilah sebagai pusat tata surya. Teori ini dikenal dengan nama teori heliosentris. Walaupun saat itu teori ini mendapatkan banyak pertentangan, namun menjadi landasan pemikiran mengenai alam semesta. Setelah penemuan Kopernikus, terdapat tokoh lain yang berjasa di bidang astronomi. Di antaranya adalah Tycho Brahe dan Johannes Kepler. Tycho Brahe melakukan pengamatan yang lebih teliti dari Kopernikus. Hasil pengamatannya menjadi dasar bagi Johannes Kepler untuk membuat hipotesis.
Nah, hipotesis ini dikemukakanlah menjadi hukum Kepler yang terdiri dari 3 bagian. Salah satu bunyinya yaitu semua planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbentuk elips dengan matahari terletak di salah satu titik fokusnya. Perkembangan mengenai angkasa luar tidak lepas dari ditemukannya teleskop oleh Hans Lippershey. Kemudian oleh Galileo Galilei, ia berhasil mengembangkan teleskop dengan perbesaran hingga 32 kali. Dengan menggunakan teleskop ciptaannya, Galileo mendapat sama dengan Kopernikus bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Galileo juga berhasil mengamati benda langit lain di angkasa, seperti bulan, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Venus, dan benda langit lainnya seperti asteroid dan komet. Pengamatan mengenai angkasa luar semakin berkembang dengan ditemukannya roket. Pada awal kemunculannya, roket digunakan hanya untuk meluncurkan satelit. Selanjutnya, roket dikembangkan dan digunakan untuk meluncurkan pesawat luar angkasa. Sekian video pembelajaran hari ini. Jika kamu masih belum paham, kamu bisa menonton video ini kembali. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.